Assalamualaikum. Di kalangan yang umurnya udah tidak muda lagi, terbangun jam 3 pagi, itu merupakan suatu fenomena yang sering terjadi. Banyak yang terus frustasi ya. Oh, setiap jam 3 pagi pasti aja saya kebangun. Nah, tapi jika ini disikapi dengan tepat, itu bisa jadi berkah sehat juga. Cuman sebelum ngomongin berkahnya, yuk kita obrolin dulu penyebab-penyebabnya nih di video ini. Antara lain ya, influencer yang suka membahas ini itu Barbara O'Neill gitu ya dari Australia, tapi banyak juga pakar-pakar lain yang pakar beneran, yang pakar kesehatan holistik atau pakar ilmu tidur. Yang terjadi apa sih? 6 hal ini ya. Pertama, umum terjadi penurunan kadar melatonin. Ini sering kita ulas. Salah satu yang bikin kita pulas tidur kan itu melatonin darah ya. Tapi seiring usia, produksi hormon melatonin ini nurun. Sehingga sekitar jam 3 atau lebih itu udah tipis. Jadinya tidur lebih gampang terusik terus bangun kayak gitu ya. Yang kedua itu penurunan fungsi liver, khususnya dalam hal detox. Jadi, seiring tidur kita tuh ya, selewat tengah malam umumnya liver itu terus kerja kerasnya detox, dia bukan nganggur-angguran. Nah, kalau muda-mudi kondisi prima, detoxnya tuh mantap jiwa gitu ya. Pas bangun pagi, langsung aja terasa fresh, seger, buger. Nah, sedangkan kalau yang udah kena faktor U, V, W, sampai Z, nah, toksiknya itu lebih merak-rakan ya di satu sisi. Di sisi lain, levernya udah lebih lemah. Sehingga di sekitaran jam 3 gitu, liver kelelahan untuk detox lebih lanjut. Terus dia memicu kortisol, hormon stres. Udah melatoninnya tipis, hormon stres meninggi, ya udah biar urannya pun spontan terbangun. Kalau terus jempol kaki digigit tikus sekalian lah, bakalan lebih bangun lagi itu, ginjal-ginjal. Walah, kok terus didramatisir. Sorry, sorry, sorry. Kita lanjut nomor 3 nih. Sering juga ada ketidakseimbangan gula darah. Dibilangnya hipoglikemia reaktif gitu ya. Ya seorang banyak konsumsi gula karbo tuh di malam hari, biasalah ya. Terus gula darah melonjak, iringi insulin spike, tapi kemudian seiring waktu cenderung merosot tajam tuh pada dini hari. Karena kan sepanjang tidur nggak konsum apa-apa lagi, ya kan? Nah, karena kadar anjlok itulah terus muncul alarm juga berupa hormon stres tadi. Ya udah, ngidem sama sebelumnya. Loh yang kondisi prima ya, ini tidak terjadi. Karena ya istilahnya makannya sampai 4 piring itu baru kehitung banyak. Beda sama yang tidak muda lagi. Metabolismenya pun itu lebih fleksibel biasanya. Sehingga saat gula darah menurun, tubuh segera bikin baru via proses gluconeogenesis, jadi nggak sempat melewat ambang hipo. Keempat, bisa ada masalah atau isu hidrasi dan masalah kesetimbangan elektrolit. Karena kan ada cleansing oleh liver tadi ya, dan serangkaiannya. Terus ketiadaan asupan air juga selama tidur, maka saat dini hari itu bisa muncul isu hidrasi. Dan bisa juga air-air yang tersisa dari proses sudah keburu ngisi kandung kemih. Alarm hormon stres pun terus meninggi. Kadang ini sensitivitasnya pun udah beda ya. Sehingga ada rasa kebelet pipis apa segala macam. Sekalipun seringnya kantong kemihnya itu nggak benar-benar penuh juga. Agak beda kalau kondisinya itu prima. Tidurnya kan lebih pulas tuh tadi. Jadi nggak sensitif. Nah gitu seringkali ya sambil tidur pun terjadi pembakaran lemak juga. Yang memunculkan air-air sisa proses yang tambahan. Sehingga nggak ada isu hidrasi. Saking pulasnya bisa juga malah susah dibangunin segala. Udah gitu ngiler lagi. Oh alah jijai sih. Yang kelima nih, terkait juga dengan semua itu ya, core body temperature tuh, suhu inti tubuh mentok bawah, kemarin udah kita ulas khusus. Bisa karena kadar gula darah terlalu rendah tadi, atau liver yang kelelahan untuk detox, atau bisa juga karena isu hidrasi tadi dan seterusnya. Umum sih, tua atau muda ya, itu suhu inti tubuh biasa mencapai titik minimumnya di sekitaran jam 4 dini hari. Tapi kalau yang tidak muda lagi, seringnya udah turun mentok bawah sekitaran jam 3 pagi itu. Melewati batas ambang. Lah ini terus memicu hormon stres juga. Yang keenam ini hormon stres atau kortisol dan serangkaiannya bisa juga naik karena sebab lain. Atau gampangnya ngomong ada stres kronis yang non spesifik gitulah. Nah ini kalau kita ringkaskan ya, jadinya ada 6 yang bikin perkara. Pertama, melatonin yang kendor tadi. Kedua, ada penurunan fungsi liver dalam detoksifikasi saat kita tidur. Ketiga, glukosa darah anjlok, sehingga terjadi hipoglikemia reaktif yang tadi. Terus bisa juga ada isu hidrasi elektrolit. Bisa juga suhu inti tubuh itu turunnya mentok bawah. Terus bisa juga ada stres kronis sehingga hormon stres naik di atas ambang oleh sebab-sebab lain.
Nah, untuk masing-masingnya, ini para pakar banyak kasih kiat tuh. Tapi ya, daripada coba diatasi satu persatu, sebenarnya bisa aja. Kita tuh malah bangun aja sekalian. Ujungnya berkah loh ini, bangun di waktu sahur. Tapi soal berkahnya apa aja ya, mending ini kita bahas di video selanjutnya aja lah. Yang ini pendek dulu ya. Mohon izin. Terima kasih.